until we shall meet again. Ketika zaman kerusuhan sosial dan kekacauan, para geng saling memperkuat pertahanannya. Geng paling ditakuti saat itu adalah geng Kapak. Hanya di bagian perkampungan miskin yang tidak tertarik membentuk geng, di kota orang bisa saling serang, namun di desa orang bisa hidup dengan damai. 바쁜 거야? 문자 왔는데? Diawali dengan memperlihatkan kantor polisi, yang sedang didatangi oleh salah satu komplotan gangster bernama Geng Cangkul. Mereka komplain kepada para petugas yang telah menangkap wanita sang bos, yang diketahui telah meludah sembarangan. Setelah menghajar dan meludahi salah satu petugas, mereka pun keluar dari kantor polisi, lalu tiba-tiba dikejutkan dengan menghilangnya mobil mereka dan kondisi jalanan yang sudah sepi tanpa ada siapapun. Saat itulah muncul beberapa orang yang merupakan komplotan dari geng paling besar dan ditakuti saat itu, di mana ciri khas dari geng tersebut, memakai setelan rapi seperti jas, dasi, topi tinggi dan sering muncul dengan jumlah yang sangat banyak. Saat ingin kabur, salah satu pria pun melemparkan sebuah kapak dan mengenai kakinya. Dilanjut, dengan aksi brutal yang ditampilkan si bos gangster yang berjalan sambil berjoget dan membunuhnya dengan sadis. Lalu diakhiri dengan membunuh wanita tanpa rasa kasihan sedikitpun. Saat semua orang kota resah, dan berbondong-bondong masuk gangster, dan sebagian yang lainnya membentuk gangster sendiri, beberapa orang normal yang hidup di kompleks bernama Kompleks Babi masih bisa hidup tenang tentram dan damai. Perkenalkan dengan Bapak Juragan yang memiliki Kompleks Babi, ini orangnya. Beliau sedang membeli beberapa roti, lebih tepatnya memalak dengan cara yang halus, dari seorang tukang roti. Dilanjutkan dengan mendatangi seorang penjahit waria, si tukang jahit yang kebetulan di situ ada wanita paling cantik tak sengaja mencium Bapak Juragan ini. Akhirnya kita akan melihat sang tokoh utama kita yang bernama Sing, yang ternyata tidak lebih dari seorang gelandangan yang bercita-cita ingin menjadi anggota geng Kapak. Sing berpura-pura datang ke tempat cukur si tampan hanya untuk merapikan rambut, lalu tidak lama Sing mengalami cekcok dengan warga komplek. Sing menantang satu persatu dari mereka yang ternyata warga Kompleks Babi bukanlah warga biasa. Tidak lama kemudian, muncullah sang ibu juragan yang langsung menghajar Sing menggunakan sendal jepit. Sing berambisi menjadi anggota geng Kapak pun berinisiatif untuk meminta bantuan dengan menyalakan sebuah dinamit, yang secara kebetulan muncullah geng Kapak dari balik tembok. Namun usahanya sia-sia ketika wakil geng Kapak berakhir di tong sampah. Pasukan geng Kapak pun tiba dan langsung mengacak-acak tempat tersebut. Mengancam akan membakar seorang ibu dan anak, sampai salah satu dari mereka, ada yang mau buka suara. Seorang kuli panggul pun akhirnya turun tangan, dia ternyata adalah seorang pendekar pemilik kaki besi, yang tentu saja mampu menendang semua anggota geng Kapak sampai benar-benar tak berdaya. Ketika situasi semakin memburuk, akhirnya muncul satu lagi pendekar yang luar biasa yakni si tukang jahit. Beliau ternyata adalah seorang pendekar pemilik tangan besi, yang memiliki bogeman super kuat, yang mampu membuat geng Kapak kewalahan. Dan terakhir muncul si tukang roti yang memiliki julukan pendekar tongkat. Akibat perbuatannya, Sing dan si gendut pun harus ditangkap dan diikat di markas geng Kapak. Di mana saat mereka akan dibunuh, Sing ternyata menyimpan sebuah talenta rahasia, yakni melepaskan ikatan dari borgol dengan kecepatan super sekian detik. Yang akhirnya membuat si bos merasa perlu untuk membudidayakan orang seperti Sing. Sehingga beliau akhirnya melepaskan mereka berdua yang suatu hari nanti bakatnya akan diperlukan. Lalu, kita dibawa waktu Sing kecil yang polos, bela-belain memberikan semua uang tabungannya. Waktu itu, di mana dia mempelajari setiap jurus yang ada pada buku tersebut, dan mempraktekkannya ke beberapa anak, yang sedang mengganggu seorang gadis bisu. Dan apa hasilnya? Tentu saja Sing justru dikeroyok rame-rame dan dikencingi oleh anak-anak tersebut. Dan kejadian itu pula lah,
yang membuat Sing ingin menjadi anggota gangster. Dan untuk merealisasikan, mereka berdua pun menjahati seorang gadis penjual es krim dengan mengambil es krimnya tanpa membayar. Lalu mereka kembali ke kompleks babi. Ibu juragan justru marah kepada si tukang roti, oleh karena tindakan sok pahlawan mereka yang justru akan memancing lebih banyak teror dari para gangster. Ibu juragan pun mendapat kecaman dari seluruh penghuni kompleks. Di mana saat mereka mulai memojokkannya, si ibu juragan pun akhirnya melepaskan teriakan yang membuat getaran hebat. Hal itu membuat seisi komplek terdiam. Tanpa beliau sadari, Sing dan si gendut ternyata diam-diam berencana untuk membalas dendam atas kejadian kemarin. Di mana aksi mereka justru berakhir mengenaskan, bahkan untuk melempar satu bilah pisau pun tak kunjung berhasil. Justru membuat mereka berdua ketahuan, saat hanya gagang pisaunya saja yang sampai tepat di muka si ibu juragan. Mereka berdua terlibat kejar-kejaran, dan berakhir dengan si ibu juragan yang menabrak reklame di jalan. Sementara itu, kita akan dibawa ke markas geng kapak. Di mana si bos akhirnya menyewa 2 orang profesional untuk memberi pelajaran kepada kompleks babi. Asisten bos mengatakan bahwa merekalah yang terbaik. 2 pemusik ini pun menampik hal tersebut, dengan mengatakan bahwa hanya ada 1 pendekar yang terbaik di dunia ini, yakni seorang pembunuh nomor 1 di dunia yang dijuluki The Best, yang oleh karena dedikasinya kepada kungfu, membuat dia akhirnya gila, sekarang ditahan di sebuah penjara khusus untuk orang gila, dengan tingkat kejahatan yang sangat buruk. Di kompleks babi, takut akan menimbulkan kericuhan yang lebih buruk. Akhirnya ketiga pendekar yang sudah menyelamatkan warga pun akhirnya diusir oleh ibu juragan. Ketika si kulit besi pergi duluan, kita akan melihat si pemusik sudah berada di sana sambil memainkan kecapinya. Saat menyusuri gang, tanpa dia sadari, setiap alunan bunyi yang dikeluarkan si pemusik ternyata mengandung sebuah gelombang suara mematikan yang mampu memotong apapun. Sampai-sampai membuat si kulit besi tewas dengan kepala terpenggal. Si pemusik yang satunya lagi, memasuki tempat si penjahit. Namun si penjahit menyadari akan kedatangan seorang ahli kungfu pun langsung menggunakan timingnya dan membalasnya dengan tinjuan. Kita akan melihat alunan kecapi yang dimainkan si pemusik, ternyata memiliki gelombang suara yang sangat tajam. Terlihat seperti sebuah pedang, membuat gelang besi milik penjahit hancur seketika. Ketika si penjahit sudah tak memiliki apapun untuk bertahan, muncullah si pendekar tongkat. Kedua pendekar tersebut justru harus mengalami luka parah. Di detik-detik eksekusi mereka, semua dikejutkan oleh teriakan si ibu juragan. Teriakan beliau kali ini sangat-sangatlah kuat, melebihi gelombang suara yang dihasilkan kedua pemusik ini. Terlihat juragan sudah berada tepat di tengah-tengah mereka berdua, dimulai saat kedua pemusik ini melakukan serangan, justru mereka berdua sendirilah yang terluka. Tak punya pilihan lain, kedua pemusik ini pun mengeluarkan jurus andalan mereka, yakni membuat suara dengan tingkat yang lebih ekstrim. Yang divisualisasikan dengan pasukan mayat berpedang, si ibu juragan yang memiliki auman singa pun akhirnya mengeluarkan kemampuan sebenarnya. Hal itu membuat kedua pemusik ini langsung terbirit-birit tak berdaya. Si bos yang sengaja datang ke sana untuk menonton, tiba-tiba dikejutkan dengan keberadaan si ibu juragan di dalam mobil, mengintimidasinya, dan mengancam akan meremukkan tulangnya jika geng kapak berani datang ke sini lagi. Dengan kematian 3 pendekar yang baik hati pun membuat si ibu dan bapak juragan bersedih. Walaupun mereka berdua ini adalah ahli bela diri yang sangat hebat, bapak dan ibu juragan sudah berjanji tidak akan bertarung lagi, dan hari ini mereka melanggar janji tersebut hanya untuk melindungi seluruh warga yang ada di kompleks babi,
dan karena sekarang situasinya sudah benar-benar tidak aman lagi, mereka semua diminta untuk pergi dari kontrakan ini untuk menghindari kejadian buruk di masa mendatang. Sing lagi-lagi menindas orang yang lebih lemah, yakni si gadis bisu penjual air yang ternyata, dia adalah si gadis kecil yang sempat diselamatkan oleh Sing di masa lalu. Ketika sekarang mereka berdua bertemu, si gadis pun berniat untuk memberikan permen yang sudah lama disimpannya. Sing yang semakin kesal karena teringat masa lalu pun mengusir si gendut. Saat sedang sendirian, tiba-tiba, ada orang yang muncul dan membawanya ke sebuah klub malam. Ternyata, ini adalah klubnya geng kapak, kini saatnya Sing harus membuktikan apakah dirinya layak atau tidak menjadi bagian dari mereka. Dan alangkah terkejutnya Sing, ketika diminta untuk masuk ke sebuah rumah sakit yang dihuni oleh para penjahat gila tingkat ekstrim. Sing harus masuk ke dalam dan membebaskan satu tahanan. Ketika berada di lorong sel yang dituju, terdapat begitu banyak kodok yang memenuhi depan sel tersebut. Tapi Sing yang sedang panik bercampur takut pun mulai membuka kuncinya. Inilah pembunuh nomor 1 yang sempat diceritakan oleh kedua pemusik tadi, yakni The Best, yang digadang-gadang sebagai pendekar, sekaligus penjahat paling berbahaya di dunia. Dengan penampilan layaknya pria parubaya, dengan sendal jepit swallow, membuat geng kapak ragu, jika dialah sang pembunuh nomor 1. Ketika pistol ditembakkan ke kepalanya, dengan cepat kedua jarinya beliau bisa menangkap peluru tersebut. Sehingga semua orang langsung memberikan hormat kepadanya. Beliau bisa mengetahui dan merasakan kedatangan dua ahli bela diri dari auranya. Kedua pendekar itu ternyata adalah si ibu dan bapak juragan yang memang juga bisa merasakan adanya aura jahat, yang muncul dari tubuh beliau. Setiap pukulan dan tendangan diberikan oleh kedua juragan ini namun sama sekali tidak dirasakan oleh beliau, dan justru mereka berdualah yang harus kewalahan meladeni. Dari sini terlihat, situasi pun berubah dari yang tadinya komedi menjadi sangat-sangat menegangkan. Juragan yang di awal kita anggap pendekar paling hebat pun ternyata tidak seberapa jika dibandingkan dengan beliau. Dimulai setiap serangan yang mereka hadapi sangat-sangat membuat kedua juragan yang berkali-kali nyaris cedera. Bahkan ketika auman singa dikeluarkan oleh ibu juragan pun tak mampu menumbangkan beliau. Ketika semua jurus biasa tak mempan, ibu juragan pun tidak punya pilihan lain selain menggunakan jurus pamungkas terakhirnya. Yakni teriakan singa, memakai bel raksasa yang dibawanya, akan menambah teriakan singanya karena bisa lebih memfokuskan gelombang suara yang muncul. Dan bukan hanya jago kungfu, The Best ternyata adalah orang yang sangat licik dan culas, di mana saat dia mengaku kalah, diam-diam mengeluarkan sebuah senjata rahasia yang berhasil melukai perut kedua juragan. Sehingga mereka bertiga saling mengunci satu sama lain tanpa ada yang bisa bergerak sedikitpun. Saat itulah si bos geng kapak berinisiatif untuk membantu, dengan menyuruh Sing untuk memukul salah satu dari mereka. Hal itu yang kemudian membuat beliau murka, sehingga memukul Sing sampai kepalanya masuk ke dalam tanah. Tapi Sing masih sempat membalas pukulan menggunakan sebatang kayu kecil, dan tiba-tiba beliau pun dikejutkan dengan menghilangnya kedua juragan beserta tubuh Sing. Sing sendiri dibawa ke kediaman juragan untuk diobati, di mana pada momen ini kita akhirnya mengetahui tentang siapa jati diri Sing yang sesungguhnya. Sing yang memiliki aliran Qi, lalu mampu bertahan. Akibat pukulan yang diberikan The Best maka potensi Sing terbuka. Sing mampu membuat sel-sel dalam tubuhnya beregenerasi dengan cepat. Sing yang sudah pulih, mempersilakan kedua juragan untuk istirahat. Sementara, dirinya akan menghadapi mereka semua sendirian, dan di sini kedua juragan pun akhirnya mengakui bahwa Sing adalah yang nomor 1 sang ahli bela diri terbaik yang pernah ada di dunia. Terlihat, satu lawan ratusan anggota geng kapak bukanlah sesuatu hal yang besar bagi seorang Sing yang sekarang tiba-tiba berubah menjadi sosok baru yang sangat pro. Dimulai instingnya sekarang menjadi sangat tajam setajam silet, memiliki kecepatan yang mampu melihat semua orang dalam gerak lambat, menguasai jurus menggepengkan ceker tanpa pernah belajar, dan kekuatan tubuh yang super kuat, membuat pasukan geng kapak beterbangan dibuatnya.
Ketika semua pasukan geng kapak sudah keos, kini saatnya Sing harus berhadapan dengan The Best, yang dari raut wajahnya dia sama sekali tidak terkejut atau berkata wow sama sekali. Lantas dipukul beliau sampai terlempar, ditendang dan dibuat tersungkur ke tanah. Lalu The Best bermutasi layaknya kodok sungguhan, di mana mutasi tersebut membuat jaringan ototnya beliau menjadi sangat kuat. Dan memiliki kekuatan ekstra, dengan kecepatan yang sangat tinggi. Situasi pun seketika berbalik, membuat Sing mulai kewalahan, lompatannya benar-benar sangat mengerikan. Sampai-sampai membuat Sing terlempar jauh ke atas langit. Ketika Sing mencapai titik tertinggi dalam hidupnya, yakni penemuan jurus yang sudah lama menghilang, yang hanya ada di buku-buku legenda saja, seperti buku yang telah dipelajarinya waktu kecil, dan dengan bantuan seekor burung elang, sehingga Sing akhirnya mendapatkan jurus tersebut secara alami. Dan untuk terakhir kalinya, beliau kembali berbuat licik, dengan mengaku menyerah, padahal akan mengeluarkan senjata rahasianya. Di mana kali ini, benar-benar mengalami apa yang dinamakan dengan istilah kena mental. Saat Sing kembali menggunakan telapak saktinya yang diarahkan tepat ke samping wajah beliau. Beliau bertanya apa nama jurus itu, Sing pun menjawab, jika kau mau aku bisa mengajarimu, dan pada titik ini akhirnya beliau benar-benar mengakui kekalahannya. Sekaligus mengagumi kemampuan Sing, yang pada akhirnya, beliau bersujud sambil termehek-mehek dan memanggil dengan sebutan guru. Setelah semua selesai, kedua juragan pun mengangkat Sing menjadi anak angkat mereka, dan memberikan sebagian hartanya untuk digunakan. Sing mendirikan sebuah toko permen sebagai bentuk penyesalan atas si gadis bisu yang telah dicampakkannya, dan film diakhiri dengan pertemuan mereka berdua di depan toko permen. Tamat. Ending yang sangat mengsingkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jangan sekali-kali melepaskan tahanan dari penjara, apalagi koruptor, jika tidak ingin uang negara hancur. Saya sendiri tim yang bertugas mengucapkan, terima kasih, dan salam pengangguran. 바쁜 거야? 문자 왔는데?